Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 9 dengan materi cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Contohnya novel, roman, dan cerpen atau cerita pendek. Di dalam cerita fiksi pasti ada unsur-unsur pendukung seperti tokoh, watak, alur cerita atau plot, dan latar atau setting. Kita bahas yang pertama ya, yakni tokoh atau pelaku dalam karya sastra. Tokoh ini dibagi menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Karakter ini biasanya tidak berinteraksi dengan tokoh utama dan juga tidak terlibat konflik dengan tokoh utama. Yang kedua, watak tokoh atau penokohan, yakni sifat yang dimiliki oleh tokoh. Seperti yang kita kenal, ada tokoh protagonis atau tokoh yang paling disorot dalam karangan. Biasanya yang baik hati, terus suka ditindas, lah itu biasanya tokoh protagonis. Ada lagi tokoh antagonis, lawan atau musuh protagonis, biasanya yang jahat. Lalu ada alur cerita atau plot, yakni cerita yang berisi urutan kejadian atau jalan cerita yang saling berhubungan. Jadi kalau kita lihat bagian cerita pasti terdiri dari awal, tengah, dan akhir. Di bagian awal cerita fiksi biasanya berisi tentang pengenalan tokoh. Di bagian tengah mulai terjadi masalah atau konflik dalam sebuah cerita. Dan di bagian akhir adalah penyelesaian masalah atau konflik tersebut. Lalu ada juga alur cerita, yakni alur maju. Alur maju itu contohnya yang sering digunakan oleh para penulis. Pada suatu hari si kancil pergi ke hutan, keesokan harinya, lah itu namanya alur maju. Jadi hari ini, besok, seterusnya itu berkelanjutan terus. Lalu ada juga alur mundur, yakni ceritanya biasanya dimulai dari bagian akhir. Nanti ada yang namanya kilas balik atau flashback tentang masa lalu. Dan yang ketiga adalah alur campuran, yakni perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ada latar atau setting, yakni tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Cukup itu. Materinya dapat Ustazah sampaikan. Nanti anak-anak bisa dilihat di halaman 35 ya. Kita coba. Ada anak-anak burung. Kalau kita lihat di sini tokohnya siapa saja? Burung merak, burung beo, burung murai, batu, burung elang, dan burung gereja. Tokoh utamanya adalah burung gereja. Burung gereja ini termasuk tokoh protagonis, sedangkan burung yang lain adalah burung yang antagonis. Memiliki alur maju karena di sini pada suatu hari di paragraf pertama, lalu suatu hari lagi di paragraf yang ketiga. Jadi keesokan harinya ini pakai alur maju. Lalu latar yang ada di cerita ini. Kalau latar tempatnya kita tahu di tengah hutan ya, ini sudah disebutkan. Beberapa anak burung berkumpul di tengah hutan. Lalu latar waktu, suatu pagi ada ya di sini. Dan latar suasana. Latar suasana itu biasanya bagaimana kejadiannya, konfliknya. Di sini burung gereja sedih ya. Sedih karena tidak memiliki kelebihan dibanding burung-burung yang lain. Tapi ternyata di akhir cerita semua burung menyesali kesombongannya. Jadi anak-anak bisa latihan lagi di rumah dan mengerjakan latihan soalnya sudah Ustazah siapkan ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.